Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Putra dari kelas mesin pagi B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengintegrasi iman Islam dan ihsan dalam bentuk insan kamil. Muhyiddin Ibni Arabi adalah seorang pertama yang mengumpulkan istilah insan kamil. Kemudian Syekh Fadlullah menyebutkan insan kamil sebagai proses tanazul terakhir Tuhan. Maksudnya sebagaimana pandangan Ibni Arabi untuk dapat kembali kepada Tuhan, maka seorang haruslah mencapai martabat insan kamil. Oke, subtopik yang akan saya bacakan hari ini adalah yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Rasulullah SAW bersabda yang kemudian tertuang dalam sebuah hadis. Umar berkisah bahwa pada suatu hari saat ia sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih, berambut hitam legam, dan tidak tampak padanya kelan bekas perjalanan. Dan di antara para sahabat tidak ada yang pernah mengenalnya. Laki-laki itu kemudian duduk di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki itu berkata, "Hai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah SAW berkata, "Menurut Ibni Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat ihsan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian, artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian. Artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tapi mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, Asmaul Husna. Selama ini, kata Imam Ghazali, saya selalu menyembah Tuhan, akan tapi saya tidak pernah mengenali zat Tuhan. Saya tidak pernah menyaksikan Tuhan. Selama ini saya hanya menyembah Tuhan yang saya persepsikan, atau saya hanya menyembah Tuhan yang saya definisikan untuk menyembah Tuhan yang saya saksikan. Masalah menyaksikan Tuhan ini berkaitan dengan rukun Islam pertama, yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Teks dua kalimat syahadat ini sudah baku, tidak bisa dan tidak boleh diubah-ubah. Abdul Karim Al-Jili membagi insan kamil atas tiga tingkatan. Yang pertama tingkatan permulaan, yang kedua tingkat menengah, yang ketiga dan tingkatan terakhir. Yang kedua menanyakan alasan mengapa iman, Islam dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Alasan mengapa iman, Islam dan ihsan menjadi syarat dalam membentuk insan kamil. Contohnya rata-rata mahasiswa berpendapat bahwa iman adalah percaya. Jadi seorang dapat disebut beriman jika orang itu percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat-malaikatnya, percaya akan adanya kitab-kitabnya, percaya akan ada rasul-rasulnya, percaya akan ada hari kiamat, hari akhir, dan percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Ketika mahasiswa yang ditanyakan, apakah Anda percaya kepada Allah? Mereka akan memberikan jawaban yang sama, yaitu percaya. Dan kemudian pertanyaan yang sesuai dengan rukun iman pasti menjawab percaya. Kemudian jika ada pertanyaan yang lebih lanjut, adakah manusia yang tidak percaya akan adanya Tuhan? Adakah manusia yang tidak percaya akan adanya malaikat? Dan seterusnya. Hampir semua mahasiswa menjawab, tidak ada seorang manusia pun yang tidak percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya. Semua manusia percaya akan adanya Tuhan, semua manusia percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya. Jika makna iman itu sekedar percaya, berarti semua manusia di dunia beriman, karena semua manusia percaya akan adanya Tuhan, semua orang percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya. Jika tidak ada seorang manusia pun yang kafir, term ihsan dan insan kamil mungkin merupakan dua term yang relatif asing oleh kaum muslimin. Ketika ditanya kepada mahasiswa, apa itu ihsan? Beberapa mahasiswa memberikan jawaban, ihsan adalah menjalankan ibadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak dapat melihatnya, Allah melihat kita. Sampai di sini saja pengetahuan orang Islam kebanyakan tentang ihsan. Bagaimana dengan Anda? Apakah term ihsan kamil merupakan konsep yang lebih
asing lagi bagi kebanyakan kaum muslimin. Term ini mungkin hanya dikenal di kalangan muslim sufi saja. Apakah Anda mengenal siapa insan kamil itu? Setiap mukmin pasti muslim, karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, orang-orang Arab Badui itu mengatakan, kami telah beriman. Katakanlah, kalian belumlah beriman, tetapi hendaklah kalian mengatakan, kami telah beriman. Surah Al-Hujurat. Yang ketiga, menggali sumber teologis, historis, dan filosofi tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dan dalam membentuk insan kamil. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab, di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. Sebagai suatu kesatuan itu, kaum muslimin Indonesia lebih familiar dengan istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur atau komponen pokok ajaran Islam. Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar iman, syariat merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam, dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Masalah keimanan adalah masalah fundamental dalam Islam. Jangan sampai manusia merasa sudah beriman, padahal imannya keliru karena tidak sejalan dengan kehendak Allah. Quran Surah Saba ayat 51-54 menggambarkan penyelesaian manusia setelah kematiannya, karena ketika di dunia itu memiliki keimanan yang keliru. Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh, dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagai yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Kembali pada pertanyaan fundamental tadi, dengan instrumen apakah orang-orang yang beriman dapat mencapai ma'rifat zatillah dengan cara penyaksian, atau lebih khusus lagi, apa dengan cara penyaksian? Ternyata dalam Al-Quran itu maghrib. Namun ada makhluk dipercaya untuk mengenal diri ilahi yang al-ghaib itu, yakni Rasulnya. Dan Allah sekali-sekali tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara Rasul-Rasulnya. Karena itu beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan jika kamu beriman takwa, maka bagimu pahala yang besar. Quran Surah Al-Imran ayat 179. Oke, yang keempat, membangun argumen tentang karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Menurut Ibnu Arabi menyebutkan adanya 2 jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Untuk itu kita perlu mengenali tempat unsur untuk mencapai derajat insan kamil, di antaranya jasad, hati nurani, roh, dan ser atau rasa. Untuk mencapai derajat insan kamil, kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat hingga mencapai tangga nafsu utama inah. Diriwayatkan pada Quran Surah Al-Fajr ayat 27-30, yang artinya hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi di ridhonya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah dalam surgaku. Ayat di atas dengan jelas menegaskan bahwa nafsu mutmainah merupakan titik berangkat untuk kembali kepada Tuhan. Akan tetapi dengan modal nafsu mutmainah pun masih diperintahkan lagi oleh Allah untuk menaikkan tangga nafsu di atasnya. Menurut Ghazali, ada 7 macam nafsu sebagai proses taraki naik, yaitu yang pertama nafsu ammarah, kedua lawamah, ketiga mulhimah, keempat mutmainah, kelima radiyah, keenam mardiyah, 7 kamilah. Metode mencapai insan kamil. Yang pertama, memulai sholat jika Tuhan yang akan disembah itu sudah dapat dihadirkan dalam hati, sehingga ia menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Yang kedua, berniat sholat karena Allah. Yang ketiga, selalu menjalankan sholat dan keadaan hatinya hanya mengingat Allah. Yang keempat, sholat yang telah didirikan itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar.
Yang kelima, mendeskripsikan tentang esensi dan urgensi iman Islam dan ihsan dalam untuk ihsan kamil. Islam adalah ajaran agama yang membimbing umatnya dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Ini mencakup tindakan-tindakan seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, serta mengikuti ajaran moral dan etika yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Iman, insan dalam konteks Islam mengacu pada manusia sebagai makhluk yang memiliki akal, nafsu, dan roh. Insan memiliki potensi untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Ihsan adalah konsep dalam Islam yang merujuk pada pencapaian tingkat kesempurnaan dalam ibadah dan perilaku. Ini mencakup melakukan ibadah dengan ketulusan dan kesadaran akan kehadiran Allah. Kayak yang terakhir, kesimpulan, bagaimana bisa menjadi insan kamil? Untuk manusia menjadi manusia sempurna, insan kamil, hanya dapat dilakukan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena peribadatan merupakan tujuan kesempurnaan seorang manusia. Dengannya manusia dapat mewujudkan tujuan penciptanya, berarti sempurnakan sifat kemanusiaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.